Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pagi, yang mana ketika saya melaksanakan supervisi oleh pengawas. Ya Pak Habib, silakan. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian supervisi yang Bapak alami tadi? Begini, Bu Lia, saya itu kan barusan mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi ke kelas saya di pagi. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya tadi pagi itu mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum saat ini, yakni kurikulum Merdeka. Walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan wajah yang kurang mengenakan dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah tadi. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa sih yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Dan media apa yang biasanya Bapak gunakan? Begini Bu Lia, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Materi saya ajar itu sudah saya kuasai. Jadi saya rasa buku teks itu tidak begitu penting bagi saya. Oleh dari itu Pak ya, kelebihan sumber belajar yang Bapak gunakan itu apa? Sehingga Bapak tidak menggunakan buku teks Pak. Oke. Saya itu merasa bebas dalam menyampaikan materi. Hal-hal tersebut adalah mengimplementasikan, menerapkan yang mana kurikulum baru ini tentang kurikulum Merdeka. Iya. Ya sih Pak, memang kalau menurut saya dengan kurikulum Merdeka ini kita bebas untuk menentukan sumber belajar apa yang kita rasa sesuai dengan kurikulum, dengan materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu Pak. Oke. Kalau boleh tahu, sumber belajar Bapak yang gunakan saat mengajar itu apa saja Pak? Begini Bu Lia, tadi pagi saya menggunakan sumber belajar dari internet. Salah satunya itu video. Nah, video ini saya tampalkan di PowerPoint, juga di LCD, di papan. Itu anak-anak merasa senang. Jadi seolah-olah anak-anak itu pandangan mata, wajah itu terfokus pada video yang saya tampilkan, dan juga saya itu menampilkan intern-intern yang lainnya, karya-karya ilmiah. Itu kejadian tadi pagi. Dan juga kegiatan-kegiatan tersebut itu tidak hanya tadi pagi saja. Saya selalu setiap hari waktu pembelajaran selalu menerapkan video, YouTube, dan lain-lain. Iya Pak, memang saya rasa juga
Kalau saya menggunakan video atau istilahnya gambar yang menarik yang saya ambil dari internet, memang anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan seperti Bapak. Tapi menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Sehingga jenengan tidak menggunakannya. Hmm, kalau saya pikir-pikir kembali, Bu, penggunaan teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya, mereferensi murid dalam eksplorasi pembelajaran. Jadi salah satu juga sebagai literasi anak, penambahan ilmu anak dibuka buku teks. Gitu. Ya, Pak. Kalau begitu saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya Pak Habib ya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik sumber literasi yang didapat anak-anak. Sehingga kalau saya pikir juga tidak ada salahnya kalau Bapak juga menambahkan teks untuk pembelajaran jenengan. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini Pak Habib? Iya, setelah kejadian tadi itu saya berpikir-pikir kembali, merenung kembali apa yang akan saya rencanakan kejadian tadi. Yang pertama, Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf yang mana saya membuat kecewa Bapak pengawas di saat saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Kalau memang memungkinkan, jika ada waktu saya bisa bertemu langsung dengan Bapak pengawas, saya supaya permasalahan ini tidak berkepanjangan, biar cepat selesai dan tidak ada menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Jadi permasalahan ya sekiranya tidak terlalu besar itu jangan sampai menimbulkan menjadi masalah yang lebih besar dalam dunia pendidikan khususnya seperti itu, Bu. Ya Pak, bagus sekali rencana yang Bapak buat. Terus kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas nanti? Oke. Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak-banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam berkegiatan mengeksplorasi murid tanpa ada unsur paksaan. Dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti Ki Hajar Dewantara yang mana kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun pada anak-anak, tidak mendoktrin. Nah, kita hanya menuntun supaya anak-anak itu memiliki keinginan apa yang mereka inginkan. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali Pak rencananya. Saya sangat setuju Bapak menerapkan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil Pak Habib. Semoga sukses untuk rencananya menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Terima kasih Bu Lia atas waktunya sharing permasalahan saya tadi pagi. Mudah-mudahan
kita sebagai menjadi guru ya selalu dirindukan oleh murid. Amin kita. Amin amin amin. Ya, sama-sama Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari praktek coaching barusan yang kita lakukan, saya akan merefleksi jalannya coaching masalah yang dihadapi Pak Habib tadi. Untuk yang pertama, yaitu berdasarkan tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Di sini menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Ya, di mana menurut saya coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu hal yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas yang dihadapi Bapak Guru. Untuk yang ketiga, yaitu rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, di mana di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Ya, tadi di mana Bapak pengawas menyarankan agar Bapak Guru Pak Habib tadi untuk memakai buku teks di samping sumber belajar yang beliau biasa gunakan seperti dari internet, kemudian video YouTube, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin kepada keputusan dalam mencari solusi yang diambil. Ini membuat keyakinan dari coach yang mempunyai masalah itu tadi, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik secara bertanggung jawab, seperti itu. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok tiba-tiba pagi-pagi, siang ini di ruang saya? Iya Pak Habib, baik kabar saya, tapi agak sedikit ada suatu pikiran yang mengajal di otak saya Pak. Terima kasih sudah bertanya.
Ini Nggih. Pak. Nggih, sama-sama Bu Lia. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk permasalahan itu, Bu Lia? Iya Pak. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya kok masih merasa kurang mampu dalam mengelola kelas saya. Bagus sekali itu, Bu Lia. Kira-kira apa sih, Bu, tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi untuk anak-anak? Ini Pak Abdi, saya ingin menciptakan kelas saya, yang kelas itu yang kondusif gitu, yang menyenangkan bagi siswa saya. Siswa saya tidak hanya saya sendiri yang aktif di dalam kelas. Saya ingin siswa saya itu bisa aktif di kelas saat pembelajaran, sehingga kelas itu tampak hidup, Pak Habib. Tidak hanya saya yang ceramah terus. Saya ingin anak-anak itu juga bisa menyampaikan pendapat mereka, kemudian mereka juga bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka, juga bisa mengeksplorasi keterampilan atau bakat yang mereka miliki. Seperti itu Pak yang saya inginkan sebenarnya. Iya, iya, iya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan atau apakah sudah untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran supaya anak-anak itu bisa kondusif? Iya Pak. Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran Pak, tapi saya rasa belum ada yang benar-benar efektif sehingga kelas saya itu bisa benar-benar kondusif seperti apa yang saya inginkan. Ya, saya memang sadar sih Pak, istilahnya saya anak itu kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan ke anak. Seperti apa filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita itu membimbing anak. Tidak, kita itu tidak boleh menuntut ya Pak Habib ya. Kita itu Iya, iya. menuntun siswa kita sehingga mereka itu bisa mengembangkan bakat dan potensi yang mereka punya seperti itu Pak Habib. Nggih, nggih, nggih. Padahal Ibu sudah menerapkan metode pembelajaran seperti Ki Hajar Dewantara. Terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Iya Pak. supaya eh, lebih kondusif? Iya Pak, saya itu masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara dalam waktu jam pelajaran Pak. Memang 10 menit, 15 menit itu masih kondusif. Habis itu mereka akan rame lagi. Kemudian kadang mereka jalan-jalan ke, saya kan bentuk kelompok Pak ya, di Ya, kelas saya itu. Kadang jalan-jalan ke kelompok lain. Kemudian ngobrol sama temannya. Seperti itu Pak. oke, oke, oke. Terus saya tanya lagi, Bu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai kelas yang kondusif? Kira-kira apa, Bu ya? Iya. Saya ini membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya tersebut, Pak. Murid saya tadi yang suka berbicara saat jam pelajaran, Pak. Mungkin Bapak punya solusi untuk saya membantu mencari strategi kalau dalam pikiran saya, kalau melihat karakteristik beberapa peserta didik saya yang suka ngobrol, gitu apa saya bentuk kelompok itu kurang efektif, apa istilahnya murid saya itu harus lebih, kalau ini kan yang pintar saya jadikan satu, kemudian yang rendah sendiri, kemudian yang biasa itu sendiri Pak. Apa harus kita
baurkan ya Pak ya, biar saya itu bisa mendapatkan kelas yang kondusif seperti yang saya inginkan. Iya, Ibu. Untuk permasalahan siswa yang suka berbicara di saat kita belajar itu ya hampir semua sama. Apalagi kita mengajar anak SD. Kita suruh diam 5 menit saja. Itu susahnya minta ampun. Nah, maka dari itu mari kita bahas bersama-sama strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran supaya saya dan Bu Lia itu bisa menerapkan di kelas masing-masing dan apa yang kita sampaikan dalam materi itu bisa masuk kepada penyebabnya Bu Lia. Yang siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, terus apakah karena mereka itu tidak memahami pembelajaran kita? Nah, terus juga apakah karena mereka bosan? Karena kita kan sebagai guru kelas itu kan setiap hari ketemu mereka. Jadi Siap. pasti pasti ada anak yang rasa bosan. Terus juga mungkin apakah mereka itu ingin mencari perhatian supaya kita sebagai guru itu memanggil dia. Nah, ketika Bu Lia menjelaskan ada yang rame, kepingin dipanggil Bu Lia. Mungkin itu Bu Lia. Iya Pak ya. Terima kasih. Kemudian saya juga punya pikiran seperti ini Pak. Apa mereka itu yang rame itu kurang memahami materi yang saya ajarkan ya Pak ya? Apa metode yang saya berikan, strategi yang saya berikan itu harus saya ganti seperti itu Pak? Saya harus mengenali karakteristik peserta didik saya sehingga saya bisa memilih strategi apa yang tepat untuk murid saya seperti itu. Mungkin saya kemarin terlalu fokus menyelesaikan materi yang menjadi tuntutan di kurikulum seperti itu Pak. Pikiran saya yang ada di kurikulum itu harus tuntas semuanya. Sehingga saya kurang memperhatikan apa yang menjadi keinginan peserta didik saya Pak. Cuma saya menyampaikan materi, kemudian saya kasih evaluasi untuk anak-anak, dan materi sudah tersampaikan semua. Ternyata saya rasa lama-lama kok yang aktif dalam kelas itu kok malah saya saja. Anak-anak itu cuma cenderung pasif gitu Pak. Iya iya. Padahal sebenarnya Ibu sudah menerapkan sudah bagus. Karena ya gitu anak SD ya. Kita sebenarnya sudah berbahasa yang rendah, yang mudah dipahami anak, tapi aja anak yang masih suka berbicara dan rame. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada anak, yang menarik kepada murid. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variasi agar siswa itu tidak bosan kuliah. Yang pertama, mungkin kita juga membuat kontrak belajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita buat kontrak keyakinan kelas pada pembelajaran hari ini. Setelah itu, kita menggunakan metode yang bervariasi. Bisa kita manfaatkan teknologi informasi yang kekinian. Karena zaman anak sekarang itu suka yang nyata. Anggaplah kita tentang pembelajaran organ tubuh manusia. Kalau kita hanya menyebutkan mulut, mata, hidung, dan sebagainya, itu
itu anak-anak pasti merasa bosan dan juga anak-anak itu pasti ada yang rame. Tapi jika kita menggunakan metode atau media yang nyata, contoh saja kita video pembelajaran dari YouTube, kita tayangkan di LCD, ada suaranya, anak-anak mendengar, insya Allah. Dengan metode satu itu, anak-anak yakin tidak akan bosan dan akan fokus pada pembelajaran tersebut. Iya, Pak, baik. Terima kasih atas masukannya, saya akan mencobanya. Iya, saya rasa saya selama ini belum membuat keyakinan kelas untuk awal sebelum saya pembelajaran, Pak. Ya, nanti kalau ada keyakinan kelas, berarti nanti murid-murid saya akan lebih terarah seperti itu, Pak, ya. Karena sudah ada komitmen sebelum murid-murid saya belajar bersama saya. Kemudian Iya. tadi saya akan juga membuat materi itu bisa saya ambil dari YouTube ataupun dari internet untuk artikel ilmiah, kemudian juga bisa saya buat game biar mereka lebih tertarik seperti itu, dan juga saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah kita ini untuk sumber belajar murid saya. Seperti itu, Pak. Terima kasih untuk Iya. masukannya. Terus sekarang gimana, Bu Lia? Apakah Bu Lia sudah memiliki gambaran strategi yang akan Ibu lakukan ya mulai besok lah. Mulai besok gambaran apa, strategi apa untuk anak-anak biar yang awalnya bicara itu bisa fokus dalam pembelajaran Ibu. Iya, Pak. Saya sudah sedikit memiliki gambaran tentang apa yang akan saya berikan untuk murid-murid saya sehingga mereka lebih fokus dalam belajar. Saya nanti akan itu tadi memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk sumber belajar, Pak. Sehingga anak-anak yang kinestetik itu bisa menyalurkan apa yang mereka punya bakatnya. Kemudian juga saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk sumber belajar, Pak. Sehingga anak-anak yang kinestetik itu bisa menyalurkan apa yang mereka punya bakatnya. Kemudian juga saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan menyertakan kalau materinya berhubungan dengan teknologi, nanti saya juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah kita untuk membantu pembelajaran di kelas saya, sehingga mereka akan lebih tertarik apabila saya menayangkan video dari YouTube yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Bagus, bagus, bagus sekali Bu Lia. Baik, saya rasa kita sudah selesai Bu Lia. Untuk hari ini, mari kita bersama-sama mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya jika hasilnya nanti bisa memuaskan. Iya, Pak Pit. Baik. Terima kasih atas masukannya. Saya akan mencoba menerapkan strategi baru di kelas saya. Itu tadi memanfaatkan lingkungan sekitar untuk sumber belajar, kemudian menggunakan media yang menarik, baik saya buat sendiri ataupun saya ambil video dari YouTube, kemudian ada artikel ilmiah, dan banyak itu tadi ya permainan game yang ada sekarang. Kemudian nanti kalau ada perkembangan dengan murid saya tentang
kondusifnya mereka di kelas nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Terima kasih banyak Pak Habib atas Sama-sama. masukannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hasil refleksi tentang praktek coaching model Tirta. Yang pertama, tujuan, yakni menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu berkeinginan mencari solusi supaya kompetensi pengelolaan kelas bisa lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa meningkatkan kompetensi khususnya tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran anak-anak supaya bisa kondusif dan fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, rencana aksi, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal yang dalam menyelesaikan permasalahan, yakni strategi pembelajaran supaya saat coaching itu di dalam kelas membuat metode pembelajaran yang bervariasi agar murid fokus dalam pembelajaran, juga murid tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir, tanggung jawab, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam melaksanakan rencana aksi. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching. Dalam pertanyaan tersebut, coach memiliki gambaran yang bagus, yakni memiliki strategi pembelajaran yang bervariasi khususnya tentang teknologi informasi supaya yang awal tadi siswa yang awalnya bosan, siswa yang awalnya kan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching. Dalam pertanyaan tersebut, coach memiliki gambaran yang bagus, yakni memiliki strategi pembelajaran yang bervariasi khususnya tentang teknologi informasi supaya yang awal tadi siswa yang awalnya bosan, siswa yang awalnya berbicara saat pembelajaran bisa fokus dalam pembelajaran tersebut. Solusi itulah yang diambil oleh coach. Terima kasih. Itu hasil refleksi
dari coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.